Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada saat ini saya ingin berbagi terkait cara mengerjakan LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Sebelum kita mulai, saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk mendukung channel ini dengan cara aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tahapan video selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman, agar nanti tugas LK 2.1 ini sama-sama Bapak Ibu satu angkatan bisa lulus bersamaan ya. Mari kita mulai. Nah, ini adalah bentukan daripada LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi yang kita download dari LMS ya, di bagian eksplorasi alternatif solusi. Pada video sebelumnya saya sudah memberikan tips cara mengisi LK 2.1 ya, beserta dengan tahapan-tahapan di pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, pada saat ini saya ingin memberikan cara untuk mengisi LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Untuk mengisi kolom masalah terpilih yang akan diselesaikan dan akar penyebab masalah ini kita bisa langsung copy saja, ambil dari LK 1.4 ya. Jadi ini LK 1.4-nya. Di sini ada 3 masalah yang terpilih yang akan kita selesaikan. Ini adalah terkait peserta didik memiliki semangat belajar yang rendah, terus guru belum mengoptimalkan model pembelajaran inovatif, guru belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi atau TIK. Dan ini akar penyebab masalahnya. Ini akan kita copy di LK 2.1. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah yang sudah saya kerjakan. Dan kita tinggal mencari hasil eksplorasi ya, eksplorasi alternatif solusi. Ini kita cari di kajian literatur dan juga kita melakukan wawancara. Nah, cara untuk mencarinya adalah tentunya kita masuk ke Google ya, Google Cendekia. Nah, ini Google Cendekia, di sini banyak sumber-sumber penelitian atau jurnal yang sudah terbit ya, dan sudah dirujuk beberapa kali oleh peneliti yang lainnya. Jadi ini sangat bagus untuk mencari jurnal-jurnal terkait. Nah, di sini motivasi belajar siswa yang rendah. Jadi kita tinggal sesuaikan saja nanti hasil yang kita peroleh, kita tinggal baca dan lihat hasil yang sudah ada. Nah, di sini saya cantumkan hasil daripada kajian literaturnya terkait peserta didik memiliki motivasi belajar yang rendah. Menurut Anggraini, FD, dan Mukhadis tahun 2013 mengatakan penggunaan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa. Nah, di sini kita sertakan juga daftar pustakanya ya. Kita tinggal kutip saja dari sini. Ini kita kutip saja, kita lihat. Kita nanti kutip di sini dan kita akan copy dan sertakan di kolom eksplorasi alternatif solusi sebagai daftar pustaka. Nah, seperti ini. Nah, ini hasil penelitiannya. Nanti kita bisa lihat di bagian depannya, di abstrak ini akan ada hasil penelitian ya. Di sini kita tinggal bisa sertakan saja nih. Di bagian kesimpulan ini hasil penelitian di sini akan ada ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di setiap jurnal ada hasil penelitian, kita bisa baca dan juga ambil kesimpulan dari penelitian tersebut. Nah, seperti itu untuk cara mengutip daripada hasil penelitian yang sudah ada di Google Cendekia ya Bapak Ibu. Berikutnya, menurut Winata H 2017 mengatakan motivasi belajar dapat ditingkatkan melalui peningkatan penggunaan media pembelajaran. Nah, ini dia daftar pustakanya. Berikutnya kita cantumkan juga hasil wawancara. Kita bisa buat berdasarkan hasil wawancara dengan teman sejawat guru, kepala sekolah, dan pakar diperoleh. Guru harus mempersiapkan rancangan pembelajaran yang dapat membuat motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, membuat media pembelajaran yang menarik. Ketiga, memberikan motivasi belajar pada awal dan akhir pembelajaran. Nah, setelah dapat hasil kajian literatur dan juga wawancara, sekarang kita analisis lebih lanjut terkait apa alternatif solusi yang bisa kita berikan untuk menjawab daripada masalah dan akar penyebab masalah ini. Dan kita bisa buat berdasarkan hasil eksplorasi alternatif
solusi dari kajian literatur dan wawancara kepada teman sejawat guru, kepala sekolah, dan pakar, maka diperolehlah hasil alternatif solusi sebagai berikut. Yang pertama, alternatif solusi yang bisa kita sampaikan adalah menggunakan problem based learning sebagai pelaksanaan pembelajaran di kelas. Yang kedua, menggunakan video pembelajaran atau media yang lainnya untuk menarik minat belajar siswa. Yang ketiga adalah pemberian motivasi belajar pada awal dan akhir pembelajaran. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk pemberian alternatif solusi yang bisa kita kaji dari hasil literatur dan juga wawancara. Kita tinggal tentukan saja mana menurut kita alternatif solusi yang bisa kita nanti terapkan, implementasikan di pembelajaran pada waktu PPL. Nah, seperti ini Bapak Ibu pengisian daripada LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Kita cari kajian literatur di Google Cendekia dan juga melakukan wawancara. Selanjutnya hasil tersebut kita tinggal ambil saja mana yang menurut kita sebagai alternatif solusi untuk menjawab dari masalah dan akar penyebab masalah ini. Yang kedua di sini adalah guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi. Di sini akar penyebab masalahnya, guru kurang memahami bagaimana penerapan sintak model pembelajaran inovatif dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kita cari kajian literaturnya di Google Cendekia. Saya sudah dapatkan menurut Gunantara dan Riastini pada tahun 2014 mengatakan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada mata pelajaran matematika. Nah, ini daftar pustakanya. Kita lihat lebih lanjut. Menurut Mangesa dan Mapaloteng pada tahun 2012 menjelaskan salah satu keunggulan model pembelajaran cooperative learning dapat meningkatkan semangat belajar siswa di kelas. Karena itu, proses ini menekankan pada keaktifan siswa dengan membangun aktivitas secara bersama. Nah, ini adalah daftar pustakanya. Jadi dari kedua ini nanti kita lihat apa hasil yang beririsan dari kajian literatur itu yang bisa nanti kita sertakan di alternatif solusi. Nah, kita lihat bagian wawancaranya berdasarkan hasil wawancara dengan teman sejawat guru, kepala sekolah, dan pakar diperoleh. Yang pertama, memahami model pembelajaran atau pembelajaran kooperatif yang efektif sesuai dengan karakteristik materi. Yang kedua, percaya diri dalam menerapkan model pembelajaran. Yang ketiga, mempersiapkan rancangan pembelajaran. Nah, kedua hasil ini dari kajian literatur dan wawancara ini kita ambil irisan untuk memberikan alternatif solusi. Nah, di sini kita bisa sampaikan berdasarkan hasil eksplorasi alternatif solusi dari kajian literatur dan wawancara kepada teman sejawat guru, kepala sekolah, dan pakar, maka diperoleh hasil alternatif sebagai berikut. Pertama, mencari keunggulan-keunggulan model pembelajaran atau pembelajaran kooperatif yang efektif yang bisa diterapkan dalam pembelajaran nanti sesuai karakteristik materi. Yang kedua, mulai mempersiapkan rancangan pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, mulai percaya diri dalam menerapkan model pembelajaran atau pembelajaran kooperatif di dalam kelas masing-masing. Dan seterusnya nanti Bapak Ibu bisa tambahkan sebagai alternatif solusi. Nah, itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran. Di sini akar penyebab masalahnya kurangnya pelatihan atau pemahaman dalam menerapkan TIK sebagai media pembelajaran. Kita lihat hasil kajian literaturnya. Menurut Hudiono B 2013 mengatakan pembuatan bahan ajar interaktif dengan memanfaatkan program slideshow pada PowerPoint by using audio effect dapat digunakan dalam pembelajaran. Nah, ini alternatif solusi dari jurnal dengan memanfaatkan PowerPoint. Nah, kita lihat dari wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan teman sejawat guru, kepala sekolah, dan pakar, diperoleh hasilnya bahwa guru harus mulai menerapkan media pembelajaran seperti PPT interaktif sebagai media pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan aplikasi TIK. Nah, ini adalah hasil daripada wawancara dan kajian literatur. Nah, sekarang kita cek untuk alternatif solusi mana yang beririsan yang bisa kita sertakan. Berdasarkan hasil eksplorasi alternatif solusi dari kajian literatur dan wawancara kepada teman sejawat guru, kepala sekolah, dan pakar,
maka diperoleh hasil alternatif solusi sebagai berikut. Yang pertama, guru harus membuat PPT interaktif sebagai media pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Kahoot, Quizizz, Wordwall ya nanti sebagai media pembelajaran dan seterusnya. Nah, inilah dia 3 masalah yang terpilih ya. Ada motivasi belajar yang rendah, ada model pembelajaran, dan juga TIK ya. Ini ketiga-tiga ini saling berkesinambungan satu sama lain, nanti yang bisa kita terapkan di tahapan selanjutnya untuk penyusunan RPP dan juga khususnya di praktek pembelajaran. Nah, ketiga ini nanti setelah dapat alternatif solusi, maka di LK 2.2 kita menentukan solusi mana yang tepat untuk masalah yang terpilih tersebut. Nah, itu adalah solusi final tentunya yang akan kita putuskan. Baik, seperti itu Bapak Ibu untuk cara pengisian LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi, di mana kita akan mencari kajian literatur dan juga wawancara untuk alternatif solusi untuk menjawab masalah yang terpilih dan akar penyebab masalah. Bedanya dengan eksplorasi penyebab masalah itu kan untuk menentukan faktor-faktor yang mungkin yang bisa menyebabkan masalah yang sudah kita pilih, begitu ya. Sementara di sini adalah untuk mencari solusi sebagai alternatif solusi yang akan menjawab daripada masalah ini berdasarkan hasil kajian literatur dan juga wawancara. Nah, itulah nanti kita analisis lebih lanjut sebagai alternatif solusi mana yang akan kita terapkan dari irisan-irisan yang sudah ada dari kajian literatur dan juga wawancara. Mungkin pengisian ini Bapak Ibu kurang sempurna, nanti Bapak Ibu bisa sempurnakan bersama dengan diskusi teman di LMS dan juga teman angkatannya untuk mendapatkan analisis alternatif solusi yang paling tepat. Baik, itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Nanti video ini akan saya sertakan di link deskripsi, Bapak Ibu bisa download seperti biasa. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.